Saya meloncat dari tempat tidur ketika terdengar dering panjang bunyi bel dari pintu depan. Dengan bersungut, saya menuju ke ruang tamu, sementara di luar hujan deras terdengar menghempas-hempas tembok. Dan jendela yang didobrak-dobrak angin puyuh di tingkai geledek yang menggelegar-gelegar. Jam menunjukkan dini hari. Sial, baru saja saya tidur pulas setelah 2 hari 2 malam tidak tidur. Dengan benak yang penuh tanda tanya, kenapa sapam yang di depan membiarkan bel pintu ditekan terus-menerus? Juga para pembantu yang tidak seorang pun muncul. Saya meraba grendel dan membuka kunci. Begitu pintu saya buka, hujan dan angin menerpa keras tubuh saya hingga terhuyung ke belakang basah kuyup. Tampak sesuatu mengapung diam di depan pintu. Saya berteriak sambil secepat kilat menutup pintu. Saya berlari ke tangga. Di lantai 2, kamar ibu saya gedor-gedor. Terdengar dari dalam kamar ibu berteriak lalu membuka pintu. Jenazah ayah! Jenazah ayah! Teriak saya sambil memeluk ibu erat-erat. Jenazah ayahmu kenapa? Jenazah ayahmu kenapa? Teriak ibu sambil menggoyang-goyang tubuh saya. Saya seret ibu ke depan diikuti adik-adik dan para pembantu yang mendadak terbangun. Saya buka cepat pintu kamar tamu. Seketika hujan dan angin mengguyur tubuh. Ibu menjerit, menghabur keluar sambil memeluk jenazah ayah yang mengapung itu. Diikuti jeritan adik-adik yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sambil menatap kosong jenazah berbalut kain kafan yang tidak menyentuh tanah itu. Yang ditarik-tarik ibu sekenanya. Kita harus membawa kembali ke kuburan. Teriak saya mencoba mengatasi deburan hujan dan angin yang kesetanan ini. Bangunkan sopir, cepat! Ibu dan adik-adik saya terus menjerit-jerit sambil meluk jenazah ayah yang tetap mengapung tak dapat digait ke tanah. Baru siang tadi kami kuburkan ayah. Sekitar 1.000 demonstran yang menentang pembebasan tanah untuk real estate sehari sebelumnya mengepung kantor ayah. Mereka menuduh ayah pembangkang yang haus darah. Mereka menuduh seluruh real estate yang dikembangkan ayah adalah perumahan mewah yang dibangun dengan darah dan air mata. Mereka menuduh ayah penindas rakyat miskin. Untuk menjaga keselamatan kami sekeluarga, ayah selalu dikawal 2 orang bodyguard. Ibu 1 dan anak-anak masing-masing 1. Di rumah dijaga 6 satpam bersenjata yang bergilir setiap 8 jam. Selama 24 jam. Sudah puluhan tahun, penduduk dengan masing-masing keluarga, pemukim tanah yang dibebaskan itu tinggal di kawasan itu. Mereka merasa pemukiman itu miliknya dengan memperlihatkan surat-surat kepemilikan. Mereka gigih mempertahankannya meski ayah sudah memperlihatkan surat pembebasan yang sah. Beberapa kali diadakan pertemuan dengan jumlah uang pembebasan yang dirasa pantas. Mereka tetap menolak untuk pindah. Alasan mereka, di tanah itu keluarga mereka berkembang, termasuk lahan pencarian nafkah dan lahan pendidikan anak. Kata mereka, memaksa pergi mereka sama dengan membunuh mereka. Lalu berkali-kali mereka mendemonstrasi di gubernuran dan ingin berdialog dan meminta pertolongan gubernur. Pada demonstrasi yang menentukan, ayah terbunuh.
bukan oleh senjata tajam, melainkan oleh peluru. Ya, musibah ini menyebabkan persoalan pembebasan tanah itu menjadi melebar. Diseret-seret pula masalah di luar soal jual beli tanah, menjadikan petaka itu dianggap pembunuhan politik. Sejumlah demonstran ditangkap, mereka ditahan. Mereka menjadi tersangka mendalangi pembunuhan ayah. Mereka menolak tuduhan itu. Mereka merunjuk rasa kembali, menuntut pembebasan teman-teman mereka sambil memasang tenda untuk menginap di tempat penahanan rekan-rekannya. Mereka terus-menerus melakukan pendekatan, mencoba meyakinkan aparat bahwa mereka tidak mungkin mampu melakukan pembunuhan. Misalnya dengan membayar pembunuh bayaran. Di dalam mobil yang ngebut, ibu memeluk jenazah ayah dengan erat. Saya meringkus bagian kaki. Adik-adik menekan pundak dan kepala. Sesampai di kuburan, hujan dan angin masih juga menggila. Sebatang senter saya sorotkan ke sana kemari, mencoba menembus kegelapan malam yang meringkus kawasan pemakaman mencari kuburan ayah. Berkali-kali kami jatuh karena tersandung gundukan-gundukan kuburan, menyebabkan jenazah ayah terlepas dari tangan kami, terguling dan menjadi kotor oleh lumpur. Kain kafan yang menghitam itu menjadi licin dan membuat jenazah ayah semakin sulit dijamah. Oh, akhirnya ketemu juga. Lubang kuburan itu menganga, yang segera kami cemplungkan kembali jenazah ayah di dalamnya. Dengan tangan kami menggusur dan menggerus tanah di samping lubang itu untuk menutupnya kembali. Kami berpacu dengan hujan dan angin kencang serta lumpur. Inilah kali pertama kami melakukan pekerjaan segenting ini. Pagi harinya, dalam keadaan yang sangat kelelahan, saya perintahkan 2 orang sapam yang baru bergilir ke pemakaman untuk menengok kuburan ayah. Beberapa saat kemudian, sapam itu menelpon bahwa kuburan ayah telah kosong. Ini berarti jenazah ayah telah kabur lagi. Saya belum mau membangunkan ibu dan adik-adik karena pasti mereka sangat kelelahan dan dalam keadaan ketegangan. Lalu saya lari ke seorang kiai yang menjadi penasihat keluarga kami. "Umi menolak jenazah ayah, nak mas," kata kiai itu penuh keyakinan. "Kenapa tanah menolak ayah yang telah menjadi mayat, Kiai?" tanya saya. "Karena ayah nak mas tidak bersahabat dengan tanah." "Tidak bersahabat bagaimana, Kiai?" "Ayah nak mas memusuhi tanah." "Memusuhi tanah, Kiai?" "Ayah nak mas menjadikan tanah sebagai barang dagangan sambil menyengsarakan warga miskin yang sudah puluhan tahun tinggal di situ." "Ayah saya membeli tanah itu, Kiai." "Ayah nak mas tidak membeli semua tanah yang dibebaskan, tapi menyengsarakan tanah." "Hah? Menyengsarakan?" "Ayah nak mas tidak
berjalan di tanah yang sudah dibebaskan itu, tidak peduli terhadap masjid, sumur, maupun pohon yang ikut menopang kehidupan di situ. Langsung dirobohkan begitu saja. Tidak mungkin. Ayah, saya sangat memperhatikan semua kekayaan spiritual yang ada pada seluruh tanah yang dibebaskan. Nak Mas, semua tanah yang dibebaskan ayah Nak Mas itu menangis. Saya tidak percaya, Kiai. Saya juga tidak percaya ayah saya memegang teguh nilai-nilai agama dan mempraktikannya dengan baik. Saya percaya Nak Mas berkata benar, tapi Pak Kiai mengungkapkan kata-kata yang tidak benar. Saya berharap saya berkata tidak benar kepada Nak Mas. Saya merasa sulit memahami Pak Kiai. Harus dibedakan antara saya dengan kebenaran. Seluruh pendapat Pak Kiai berada di dalam diri Pak Kiai. Saya sangat terbatas, kebenaran tidak terbatas. Maksud Pak Kiai, seluruh pendapat Pak Kiai tentang ayah saya adalah pendapat yang benar. Begitu? Nah, Mas sudah bisa membedakan mana yang kebenaran, mana yang mulut saya. Alangkah mengerikannya. Bisa saja ayah Nak Mas tidak sadar atau tidak tahu apa yang beliau lakukan. Lebih mengerikan lagi. Saya tidak mampu menilai siapapun, juga menilai ayah Nak Mas. Jika saya berkata seperti itu, suara itu dari sumber yang tidak saya pahami. Saya mencoba memahami Kiai. Siapa yang mampu melihat penderitaan orang lain, Nak Mas, kecuali yang tak terpahami? Sudahlah, beban masing-masing kita sudah cukup berat, Kiai. Kita hanya bisa saling mengingatkan. Pertemuan saya dengan Pak Kiai diakhiri dengan tanda tanya besar bagi keluarga kami. Saya hanya bisa mengambil hikmah, karena tidak mungkin saya mendapat jawaban yang menyenangkan, bukan? Karena pendapat Pak Kiai tentang ayah, saya rasa cukup objektif.